Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pratama Wijaya dari Institut Agama Islam Negeri Curup, Prodi Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi Islam yang dosen pengampunya adalah Ibu Mega Ilhamiwati MA, materi tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Baiklah teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, yang mana itu berupa pajak pemerintah, yang tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, yang mana itu mengurangi pengangguran dan juga menjaga stabilitas harga pasar. Baiklah, pada kebijakan fiskal ini dia memiliki 3 klasifikasi. Apakah teman-teman ingin mengetahuinya? Yang pertama adalah kebijakan yang menyangkut pembelian atau pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua ada kebijakan yang menyangkut perpajakan. Yang ketiga ada kebijakan yang menyangkut transfer. Baiklah teman-teman, selain 3 kebijakan, fiskal juga memiliki 3 fungsi. Yang mana pertama adalah fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat yang berupa public goods seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi distribusi, agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama kesempatan kerja yang tinggi, harga stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Baiklah, selanjutnya adalah kebijakan fiskal di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang mandat sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara atau presiden. Dalam hal ini, Menteri Keuangan memiliki berbagai tugas. Apa saja tugasnya itu? Adapun tugas Menteri Keuangan diantaranya adalah yang pertama, menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Yang kedua, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Yang ketiga, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Dan juga masih banyak tugas Menteri Keuangan lainnya. Yang selanjutnya adalah materi tentang kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Secara umum, kebijakan fiskal Islam di Indonesia dapat terlihat dari beberapa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan menggunakan dana, instrumen, dan kebijakan fiskal dari Islam. Seperti apa itu? Yang pertama adalah penerimaan sebagian pajak yang sudah sesuai dengan zaman Rasulullah. Yang kedua, penghimpunan dana seperti hisab dan lainnya. Yang ketiga, penghimpunan dana pemerintah dari penerbitan surat berharga yang disebut SBSN. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada materi yang selanjutnya, itu kebijakan moneter. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu kebijakan moneter? Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting kebijakan moneter, yaitu makna, tujuan, fungsi dari kebijakan moneter tersebut. Maaf. Baiklah, kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki makna, yaitu tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter yang biasanya itu dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah tujuan kebijakan moneter, yaitu untuk mencapai stabilitas rupiah yang tercermin dari indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Yang ketiga adalah fungsi, untuk menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan, membantu untuk meningkatkan sejumlah negara pembayaran, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, dan juga menjaga stabilitas harga barang serta mengendalikan laju inflasi. Itu adalah 3 poin penting dari kebijakan moneter. Selanjutnya kita akan memasuki uang. Uang dalam Islam, dalam bahasa Arab terdapat beberapa terminologi untuk menyebut uang, yaitu nuqud, warik, ain, dan fulus. Peran dan fungsi uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan.
Yang kedua sebagai alat penyimpan nilai daya beli, yaitu menyimpan kekayaan senilai sejumlah uang yang disimpan. Yang ketiga sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai, yaitu untuk berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang terakhir adalah sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan, yang artinya dapat mempermudah atau menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Yang selanjutnya adalah perbedaan kebijakan moneter syariah dan konvensional. Pada umumnya, ada 3 perbedaan prinsipil antara kebijakan moneter dalam perspektif Islam dan perspektif konvensional kontemporer, yaitu pada kebijakan moneter prinsip Islam, kebijakan moneter selalu integratif dalam kebijakan sektor real, bahkan sektor moneter merupakan turunan dari sektor real. Sedangkan dari prinsip konvensional, kebijakan moneter bank sentral selalu terikat moneter saja dan tidak terikat berkaitan langsung dengan sektor real. Yang perbedaan kedua adalah dalam perspektif Islam, prinsipnya talawun, sehingga mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar elemen. Sedangkan dari konvensional, bank sentral dimanapun di dunia harus independen, karena mereka lebih independen. Perbedaan yang ketiga adalah dalam perspektif Islam, uang itu harus melewati sektor real, mewakili sektor real, bahkan dalam mencetak uang. Sedangkan dalam prinsip konvensional, bank sentral mencetak uang yang pada gilirannya akan menyebabkan inflasi. Baik, mungkin itu sekian materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Apakah semuanya sudah paham? Jika belum paham, saya juga membuka sesi tanya jawab pada media sosial yang saya terangkan berikut. Yang pertama ada email, nomor HP, dan juga Instagram. Atau teman-teman bisa juga langsung mempertanyakan hal yang ganjil di kolom komentar. Jika pertanyaan bisa saya jawab langsung, akan saya jawab melalui ketikan. Jika butuh penjelasan yang panjang, akan saya jawab melalui video baru. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan mengenai materi kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Mungkin sekian saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.